Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Helga Juliana Arwan, mahasiswa Departemen Hubungan Internasional Universitas Andalas dengan NIM 21108522023 akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Drama Korea sebagai Soft Power Korea Selatan pada mahasiswa Universitas Andalas. K-drama telah menjadi fenomena global termasuk di Indonesia. Data menunjukkan bahwa 72% pengguna layanan digital di Indonesia menonton K-drama dan nilai ekspornya mencapai 869 juta US dollar pada tahun 2022. K-drama di sini berfungsi sebagai alat diplomasi publik Korea Selatan dan mendukung perkembangan soft power. Adapun penelitian K-drama cenderung berfokus pada nation branding serta kurang mengeksploitasi potensi soft power di kalangan mahasiswa. Adapun survei awal yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 80% mahasiswa Universitas Andalas adalah penggemar K-drama, yang ini menandakan bahwa potensi soft power yang signifikan. Adapun rumusan masalah, yaitu K-drama telah menjadi bagian dari Korean Wave yang populer di Indonesia. Namun, penelitian mengenai soft power yang dihasilkan masih minim. Studi sebelumnya fokus pada diplomasi publik dan nation branding, sehingga dibutuhkan eksplorasi soft power di kalangan mahasiswa. Mengingat tingginya minat pada K-drama dan minimnya studi. Adapun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, yaitu bagaimana soft power Korea Selatan melalui K-drama pada mahasiswa Universitas Andalas. Tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi potensi soft power yang terbentuk pada cinta K-drama melalui nilai-nilai dan cita-cita yang diadopsi, kekaguman yang mendorong keinginan untuk meniru Korea Selatan, serta adanya rasa simpati terhadap negara tersebut. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara akademik untuk memberikan wawasan mendalam K-drama sebagai media soft power di kalangan mahasiswa, dan secara praktis ini bermanfaat untuk membangun kesadaran bagi negara tentang potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh K-drama ini. Adapun studi pustaka yang digunakan peneliti untuk membantu penelitian ini adalah ada 5. Yang pertama, jurnal dari Seo Ting-lee pada tahun 2022 yang berjudul Film as Cultural Diplomacy, South Korean Nation Branding Through Parasite 2019. Yang kedua, Between Soft Power and Propaganda, The Korean Military Drama Descendants of the Sun oleh Kyung Jae-jang pada tahun 2019. Yang ketiga, jurnal oleh Handia, Rati, Flori, dan Durmadi tahun 2023 yang berjudul The Effect of the Development of Korean on Indonesia Use as Cultural Diplomacy in 2019 sampai 2021. Yang keempat yaitu jurnal dari Sung Kyun Ryu pada tahun 2020 yang berjudul A Field Study on the Acceptance Characteristic of Korean Drama by Thailand Viewers, dan jurnal terakhir yang digunakan oleh peneliti yaitu Analysis on South Korea Soft Power Taking BTS, Parasite, and Squid Game as Examples pada tahun 2022 oleh Yi Hang Guang. Baik, yaitu selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang akan digunakan oleh peneliti yaitu soft power yang dikemukakan oleh Alexander Fufing pada tahun 2009. Konsep ini merujuk pada kemampuan negara untuk memengaruhi melalui daya tarik non-militer dengan 3 jenis currency. Yang pertama beauty, yang kedua brilliance, dan yang ketiga binati. Yang dimana ketiga currency ini akan berperan penting dalam membangun reputasi dan pengaruh suatu negara. Di sini peneliti telah mengklasifikasikan dalam sebuah tabel dari soft power currency. Yang pertama yaitu beauty, yang terdapat 3 aspek. Yang pertama resonansi norma dan tujuan bersama, daya tarik budaya dan nilai-nilai universal, serta citra positif yang dibangun melalui kebijakan luar negeri. Adapun currency yang kedua yaitu brilliance, aspeknya yang pertama kekuatan militer yang kuat, ekonomi yang kaya dan dinamis, budaya yang kaya dan menarik, serta keberhasilan dalam sains dan teknologi. Currency yang terakhir yaitu binati dengan 3 aspek pula. Yang pertama kebaikan dan kemurahan hati terhadap orang lain, perhatian dan penghormatan terhadap hak dan kepentingan orang lain, serta perilaku yang tidak mengancam dan menghargai nilai orang lain. Adapun tabel ini yang dimana peneliti akan menggunakannya sebagai tolak ukur atau bantu alat ukur untuk melakukan interview kepada informan-informan dalam pencarian data di kemudian hari. Selanjutnya metode penelitian, adapun jenis penelitian yaitu
kualitatif, dan batasan penelitian pada tahun 2024 hingga 2025 di mana tahun ini akan dilakukan penelitiannya. Yang ketiga, unit tingkat analisis. Adapun unit analisis mahasiswa Universitas Andalas, unit eksplanasi fenomena boomingnya K-drama, serta level analisisnya berada pada level kelompok. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama itu studi kepustakaan, library research yang menggunakan jurnal, buku atau sumber-sumber terkait, dan interview field research sebagai data primer. Selanjutnya yaitu teknik analisis data yang pertama yaitu studi kepustakaan. Setelah melakukan studi pustaka dari jurnal-jurnal, baca-bacaan yang relevan, selanjutnya untuk mendapatkan data primer, peneliti akan menggunakan interview di mana peneliti telah menginterview 15 mahasiswa dari 15 fakultas yang ada di Universitas Andalas. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip wawancara yang kemudian transkrip wawancara tersebut akan diklasifikasikan dalam yang namanya open coding dan axial coding untuk melihat bagaimana ide-ide pokok serta keterkaitan dengan konsep serta aspek-aspek yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya pada tabel konseptual. Sehingga pada akhirnya nanti peneliti akan membuat dokumentasi hasil dan pada akhirnya akan menarik kesimpulan. Selanjutnya sistematika kepenulisan, adapun bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 K-drama sebagai instrumen diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia, bab 3 popularitas Korean Wave di Indonesia, bab 4 analisis soft power melalui drama Korea di kalangan mahasiswa, dan bab 5 yang merupakan bab penutup. Baik, mari kita mulai dengan bab 2 yang membahas K-drama sebagai bagian dari diplomasi publik Korea Selatan. Sejak awal, kebijakan luar negeri Korea Selatan berfokus pada pengakuan internasional dan hubungan diplomatik, terutama setelah tahun 1948. Namun, seiring berjalannya waktu, fokus ini berkembang menjadi diplomasi ekonomi dan promosi budaya. Dalam konteks ini, Korean Wave muncul sebagai alat strategis untuk membangun citra positif Korea di mata dunia. Korea Selatan telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam industri kreatif, termasuk K-drama. Untuk memperkenalkan budaya mereka secara global, lembaga seperti Korea Creative Content Agency dan Korea Film Council berperan penting dalam mendukung produksi dan distribusi konten budaya ini. K-drama tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga alat untuk menyampaikan nilai-nilai dan budaya Korea kepada audiens internasional. Diplomasi publik sebagai instrumen kebijakan luar negeri itu berguna untuk meningkatkan citra negara, membangun kepercayaan, serta mempromosikan nilai dan budaya. Adapun penyebaran konten budaya itu melalui media sosial dan platform digital. Adapun Korean Wave sebagai diplomasi publik, yang dimana penyebaran budaya pop Korea itu terdiri dari yang namanya musik, film, dan drama secara global, sehingga ini menciptakan citra yang positif yang dimana ini mempererat hubungan, menyebarkan nilai inovasi, serta keragaman dan persahabatan. Ini dari data menunjukkan adanya peningkatan penggemar secara signifikan, yang dimana pada tahun 2012 itu tercatat adanya penggemar 9,26 juta orang, tapi pada tahun 2023 terdapat 225 juta penggemar. 200 juta penggemar. Adapun kontribusi ekonomi secara besar itu pada ekspor konten pada tahun 2020 sebesar 13,2 miliar US dollar, serta ini berdampak pada ekonomi pada tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2020, industri hiburan negara tersebut selain itu K-drama juga berperan dalam menarik wisatawan dengan 55% dari mereka yang berkunjung ke Korea Selatan mengaku terpengaruh oleh Korean Wave tersebut. Contoh nyatanya saja dari dampak ini seperti drama Crush Only on You yang meningkatkan kunjungan ke lokasi syuting hingga 300%. Dengan pemahaman ini, mari kita lihat bagaimana fenomena Korean Wave ini terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Andalas.
Di bab 3 kita akan membahas popularitas Korean Wave di Indonesia. Fenomena ini dimulai pada awal tahun 2000-an dengan tayangnya drama-drama seperti Antum in My Heart dan Winter Sonata yang berhasil menarik perhatian banyak penonton. Sejak saat itu, popularitas K-drama terus meningkat dan pada tahun 2023, Netflix melaporkan bahwa penonton K-drama di Indonesia meningkat hingga 40%. Sedangkan K-pop mencapai puncak tertingginya pada tahun 2012 yang dimana saat itu ada boy group yang bernama Super Junior dan juga Big Bang. Pada akhirnya komunitas penggemarnya berkembang yang lebih dari 1 juta pengguna medsos terlibat pada saat itu. Yang ini juga mempengaruhi atau berdampak pada ekonomi yang dimana penjualan merchandise naik 150% pada tahun 2022 yang dimana ini juga berdampak pada kolaborasi merek-merek lokal atau merek-merek produk Indonesia yang berkolaborasi dengan artis Korea atau dalam istilah sekarang itu brand ambassador ini terjadi dan masih terjadi sampai sekarang yang dimana banyak sekali produk-produk lokal Korea baik Indonesia seperti skincare, make up atau makanan sekalipun yang menggunakan brand ambassador dari artis Korea. Selanjutnya, adapun dampak gaya hidup itu pada fashion dan kuliner Korea Selatan. Restoran Korea itu naik 150% pada tahun 2015 hingga 2020 yang dimana ini juga terjadi pada peningkatan minat belajar Korea yang mana 75% dari kalangan kita terinspirasi dari K-drama dan juga K-pop. Selanjutnya, Unan dan Korean Wave. Di Universitas Andalas, data menunjukkan bahwa 80% mahasiswa menonton K-drama. Data ini diambil dari kuesioner yang disebarkan oleh peneliti pada 100 mahasiswa aktif Universitas Andalas dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Andalas. Dengan 53% diantaranya menjadi penonton setia selama lebih dari 5 tahun. Ini menunjukkan bahwa K-drama telah menjadi bagian integral dari kehidupan mahasiswa yang tidak hanya menghibur, tapi juga memengaruhi cara mereka berpikir dan berperilaku. Dampak dari Korean Wave ini sangat nyata, seperti penjualan produk-produk Korea seperti kosmetik dan fashion itu meningkat hingga 150% dalam beberapa tahun terakhir. Mahasiswa juga menunjukkan minat yang tinggi untuk belajar bahasa Korea dengan banyak dari mereka terinspirasi oleh K-drama dan juga K-pop. Ini menunjukkan bahwa K-drama tidak hanya menghibur tetapi juga mengubah preferensi dan kebiasaan dari mahasiswa. Selain itu, banyak juga dari mahasiswa yang mulai mencoba masakan Korea di restoran lokal yang menunjukkan dampak budaya yang lebih luas. Misalnya, restoran Korea di sekitar kampus Unan mengalami lonjakan pengunjung dan menu-menu seperti kimchi, bulgogi, kimbap menjadi favorit baru di kalangan mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa K-drama juga tidak hanya mempengaruhi cara berpikir, tapi juga gaya hidup dan pilihan konsumsi. Sekarang, mari kita bahas temuan dari penelitian saya mengenai bagaimana K-drama berfungsi sebagai alat soft power. Di bab 4 saya menemukan bahwa K-drama secara konsisten menampilkan nilai-nilai budaya yang penting, seperti penghormatan terhadap orang tua. Beberapa mahasiswa mengapresiasi adegan-adegan yang menunjukkan sikap menunduk dan penggunaan bahasa formal, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan saya, yang dimana informan saya mention salah satu drakor yang berjudul Reply 1988, di mana informan saya mengatakan bahwa dia belajar berani berbicara jujur kepada orang tua setelah melihat beberapa scene dalam drama Korea ini. Ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya Korea dapat menginspirasi perubahan sikap di kalangan mahasiswa. K-drama juga sering menampilkan hubungan antar generasi yang harmonis, di mana anak-anak menghormati orang tua dan kakek nenek mereka. Hal ini menciptakan kesadaran di kalangan mahasiswa tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga yang merupakan nilai inti dalam budaya Indonesia. Adapun tata krama dalam interaksi sehari-hari, di mana K-drama seringkali menunjukkan tata krama Korea yang terperinci, seperti cara penggunaan alat makan, cara minum, serta sikap hormat terhadap orang yang lebih tua. Sehingga di sini banyak mahasiswa mengamati dan mengapresiasi detail-detail seperti ini. Ini memperkuat beauty, yaitu pada bagian daya tarik estetika serta etikat sosial yang menunjukkan keberhasilan diplomasi Korea dalam menyebarkan detail kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, solidaritas dan konsep kekeluargaan. K-drama menampilkan hubungan sosial yang hangat saling mendukung, baik itu persahabatan kuat, kepedulian terhadap orang asing, yang mana ini selaras dengan beauty bagian nilai universal dan juga persahabatan serta binati pada bagian kebaikan empati.
K-drama juga menampilkan kemajuan teknologi seperti dalam drama startup yang memperkenalkan konsep AI dan startup. Mahasiswa melihat Korea sebagai negara inovatif dan modern. Ini adalah contoh nyata dari soft power ala Fufing, di mana brilliance atau kecemerlangan teknologi menjadi daya tarik tersendiri. K-drama tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kekuatan ekonomi dan gaya hidup modern. Pada bab ini peneliti menemukan bahwa K-drama menggambarkan kesejahteraan ekonomi seperti penggunaan barang branded, profesi yang beragam, serta tidak adanya gelandangan di dalam K-drama yang ditampilkan. Sehingga mahasiswa terinspirasi gaya hidup modern dan konsumsi produk Korea. Selanjutnya pada sistem pertahanan dan keamanan nasional. K-drama menampilkan militer yang kuat, baik itu seperti program wajib militer serta loyalitas yang ada pada kemiliteran Korea Selatan, serta keamanan publik yang tinggi seperti barang yang aman dan polisi yang cepat tanggap, serta kerjasama internasional. Mahasiswa melihat Korea sebagai negara yang aman dan tertib. Selanjutnya yaitu pada representasi karakter. Sifat positif dan kepedulian sosial. K-drama menampilkan karakter baik hati, perhatian, empati, dan saling membantu. Sehingga mahasiswa ini terinspirasi standar hubungan ideal selaras dengan binati, yaitu kebaikan dan kemurahan hati. Ada beberapa informan peneliti yang menyatakan bahwa mereka memiliki standar laki-laki idaman adalah seperti aktor-aktor di drama Korea. Selanjutnya itu bagian privasi dan batasan sosial. Ini menunjukkan bahwa penghormatan tinggi terhadap privasi dan batasan personal, yang dimana ini berprinsip pada not my business, sehingga mahasiswa sangat mengapresiasi sikap-sikap dewasa seperti yang ditayangkan dalam K-drama ini. Yang ketiga yaitu konflik sosial dan pemahaman pada K-drama. Namun, mahasiswa juga menunjukkan pemahaman yang lebih dalam terhadap K-drama. Mereka menyadari adanya stereotip, budaya, dan tekanan hidup yang mungkin dilebih-lebihkan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan saya pada salah satu drama Korea yang berjudul King the Land. Meskipun demikian, mereka tetap menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Sehingga di sini mahasiswa mampu membedakan antara hiburan dan realitas, dan ini menciptakan diskusi yang lebih kritis di kalangan mereka. Banyak mahasiswa menyadari bahwa meskipun K-drama sering menampilkan kehidupan yang glamour, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh karakter-karakter tersebut yang dimana ini mencerminkan kenyataan hidup di masyarakat Korea Selatan. Dampak dari K-drama juga terlihat dalam perubahan perilaku mahasiswa Universitas Andalas. Yang pertama yaitu ada salah satu informan saya menyampaikan bahwa K-drama tersebut menginspirasi dia untuk lebih terbuka terhadap keluarganya. Ini diperlihatkan pada drama Korea Reply 1988, dan informan saya yang lainnya menyatakan pada drama Korea yang berjudul Hospital Playlist, ia belajar cara bersikap sabar dan terbuka terhadap perbedaan. Selain itu, banyak mahasiswa juga yang terinspirasi untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial, mengikuti jejak karakter-karakter dalam K-drama yang sering menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Sehingga ini memperlihatkan keberhasilan soft power melalui beauty, resonansi nilai, dan binati yang merupakan sikap positif. K-drama mempromosikan nilai yang dapat diadopsi serta paparan intensif yang memicu perubahan perilaku nyata. Selanjutnya itu peningkatan minat Korea dan perubahan gaya hidup. Mahasiswa UNAN banyak yang mulai belajar bahasa Korea atau Hangul yang merasakan kangen Korea. Ada salah satu informan saya menyampaikan bahwa ketika dia telah dalam beberapa waktu tidak menonton K-drama karena kesibukan kuliah, dia merasakan kangen Korea. Padahal informan saya ini belum pernah mengunjungi Korea Selatan. Lebih jauh lagi, ini menginspirasi seperti gaya hidup, fashion, dan juga kuliner. Banyak dari informan saya udah mulai mengikuti fashion yang seperti sekarang ini, seperti coquette atau seperti outfit inspired by Korean, dan juga kuliner Korea yang dimana di kalangan Universitas Andalas, mahasiswa Universitas Andalas ini sudah menjamur, sudah banyak kedai-kedai yang buka dan menyajikan makanan-makanan ala Korea yang biasa mereka lihat di dalam K-drama ini, sehingga ini menciptakan manifestasi kuat soft power melalui beauty, daya tarik budaya, dan brilliance citra maju, yang mana K-drama sebagai alat diplomasi publik untuk meningkatkan daya tarik negara. Popularitas Korean Wave memengaruhi pilihan gaya hidup dan konsumsi, bahkan aspirasi masa depan.
Selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa K-drama berfungsi sebagai alat soft power yang efektif bagi Korea Selatan dalam membentuk citra dan persepsi mahasiswa Universitas Andalas. Melalui penyajian nilai-nilai budaya seperti penghormatan kepada orang tua, tata krama, dan solidaritas, K-drama berhasil menciptakan resonansi yang kuat dengan nilai-nilai lokal mahasiswa. Selain itu, penggambaran teknologi, ekonomi, dan sistem pertahanan dalam K-drama memperkuat citra Korea sebagai negara modern dan inovatif. Meskipun demikian, banyak dari mahasiswa juga menyampaikan bahwa K-drama tidak selalu bersikap yang positif, namun ada juga yang negatifnya, yang dimana mahasiswa mampu mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam narasi serta perbedaan-perbedaan yang ada. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih banyak.